Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Kifari. Saya dari Prodi Hadis Bahasa Inggris kelas C dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kedudukan Sintaksis. Oke, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Pertama, pengertian sintaksis. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti dengan, menempatkan. Jadi secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. B. Frasa. Frasa dapat dihasilkan dari perluasan sebuah kata. Sebuah frasa dengan perluasannya tidak menimbulkan jabatan atau fungsi lain, sehingga tidak melebihi batas fungsi semula. Jika perluasan itu ternyata menimbulkan jabatan fungsi baru atau membentuk pola subjek, predikat perluasan itu sudah menjadi klausa. Frasa eksentris. Frasa eksentris adalah frasa yang tidak mempunyai persamaan distribusi dengan unsurnya, atau dapat diartikan frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Frasa ini tidak mempunyai unsur-unsur pusat. Jadi frasa eksentris adalah frasa yang tidak mempunyai frasa eksentrik yang direktif. Komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dan dari, dan komponen berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nominal. 2. Frasa eksosentriknya non-direktif. Komponen pertamanya berupa artikulus seperti si dan sang atau yang, para dan kau, sedangkan komponen keduanya berupa kata berkategori nominal, adjektif, atau verba. Frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsur pembentukannya dapat menggantikan kedudukan frasa itu secara keseluruhan. Frasa endosentris koordinatif. Masing-masing unsur memiliki kedudukan sederajat yang tidak saling menerangkan unsur yang lain. Sifat kesetaraan itu dapat dibuktikan oleh kemungkinan menyisipkan kata penghubung atau. Frasa endosentris apositif. Frasa yang berhubungan antara unsurnya dapat saling menggantikan. Contoh, Aminah, anak Pak Lurah sangat cantik. Frasa endosentris atributif. Frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan frasa itu secara keseluruhan. Frasa ini memiliki unsur pusat dan unsur atribut. Inti frasa ditandai dengan diterangkan, dan unsur atribut ditandai dengan M, menerangkan. Seperti contoh, rumahnya M sangat besar, D. Frasa ambigu. Frasa ambigu adalah frasa yang menimbulkan makna ganda atau tidak jelas. Contoh, lukisan ayah dipajang di ruang tamu. Frasa idiomatik. Frasa idiomatik adalah frasa yang mempunyai makna sampingan atau bukan makna yang sebenarnya. Klausa. Kita masuk ke bagian klausa. Klausa merupakan bagian dari kalimat. Klausa memiliki unsur subjek dan predikat, tetapi tidak mengandung intonasi, jeda, tempo, dan nada. Klausa adalah satuan gramatikal yang setidak-tidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Pada umumnya, klausa baik tunggal maupun jamak berpotensi menjadi kalimat. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berhubungan dengan sebagai predikat dan yang lain, berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Macam-macam klausa.
Klausa dilihat dari segi kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat terdiri atas klausa nominal, klausa verbal, klausa bilangan, dan klausa depan. Klausa nominal yaitu klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa golongan nominal. Klausa verbal yaitu klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori verbal. Klausa verbal yang adjektif adalah klausa yang predikatnya dari golongan verbal. Klausa verbal intransitif adalah klausa yang predikatnya di golongan kata kerja. Klausa verbal yang aktif adalah klausa yang predikatnya dari golongan verbal yang transitif sebagai unsur intinya. Klausa verbal yang reflektif adalah klausa yang predikatnya kata verbal yang tergolong kata kerja reflektif. Klausa yang resiprok adalah klausa yang predikatnya kata golongan verbal yang termasuk kata resiprok. Klausa bilangan adalah klausa yang predikatnya dari kata atau frasa golongan bilangan. Seperti contoh, kaki meja itu ada 4 buah. Klausa depan adalah klausa yang predikatnya dari kata atau frasa yang depan yang diawali kata depan sebagai penanda. Contoh, baju dinas itu sebagai pegawai Pemda. Makanan lezat itu buat adik-adikmu. Kita masuk ke bagian kalimat. Kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik turun. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat dalam ragam resmi baik lisan maupun tertulis sekurang-kurangnya harus memiliki S subjek dan P predikat. Ciri-ciri kalimat dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan juga. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Sekurang-kurangnya terdiri dari atas, subjek, dan predikat. Predikat transitif disertai objek. Predikat intransitif dan tempat disertai pelengkap. Mengandung pikiran yang utuh. Mengandung ordinat logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Disusun dalam satuan menurut fungsinya. Mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Macam-macam kalimat. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri atas satu pola SP, SPO, dan SPOK. Atau kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa serta mengandung maksud. Kalimat nominal adalah tunggal yang predikatnya berupa kata benda. Ayahnya seorang pelukis. Ayahku pegawai kantor pajak. Kalimat tunggal adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata kerja. Kalimat tunggal dilihat dari segi maknanya dapat dikelompokkan atas 4 macam. 1. Kalimat berita, yaitu kalimat yang isinya memberitahukan suatu kejadian atau suatu keadaan. Kalimat perintah, yaitu kalimat yang maksudnya menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kalimat tanya, yaitu kalimat yang maksudnya berfungsi untuk menyanyikan sesuatu yang di dalamnya terdapat 3 kemungkinan. Kalimat seru, yaitu kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan kagum. Kalimat majemuk, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pola kalimat. Misalnya, SP plus SP, SPO plus SPO, atau kalimat yang di dalamnya terdapat induk kalimat diterangkan dan anak kalimat menerangkan, seperti D dan F. Kalimat majemuk tersusun dari beberapa kalimat tunggal. Antara lain, ada 3 jenis. 1. Kalimat majemuk setara atau koordinatif, yaitu kalimat yang pola-pola kalimat memiliki kedudukan sederajat. 2. Kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terdiri dari atas 2 pola kalimat atau lebih 1 pola sebagai induk kalimat dan 1 sebagai anak kalimat.
3. Kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk campuran terdiri atas sebuah pola atasan dan sekurang-kurangnya ada dua pola bawahan, atau sekurang-kurangnya ada dua pola atasan atau satu atau lebih pola bawahan. Dan itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.